Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini kita akan latihan soal. Jadi kita tidak ada pembahasannya, kita latihan soal. Ada lumayan banyak soal yang kita latihankan pada saat ini. Ya, semoga bermanfaat untuk teman-teman dan semoga bisa menambah wawasan untuk teman-teman sekalian. Kita langsung saja ke contoh soalnya berikut ini. Tugas melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, pelaksanaan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan pertanian merupakan A. Tugas pokok penyuluh, B. Tugas utama penyuluh, C. Tugas tambahan penyuluh, dan D. Fungsi penyuluh. Yang merupakan tugas melakukan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian, evaluasi dan pelaporan, serta pengembangan penyuluhan pertanian merupakan tugas pokok penyuluh. Yang bukan merupakan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian adalah A. Identifikasi potensi wilayah, B. Penyusunan program penyuluhan pertanian, C. Perencanaan penerapan metode penyuluhan pertanian, D. Penyusunan rencana kerja tahunan penyuluh pertanian. Yang bukan merupakan kegiatan persiapan penyuluhan pertanian adalah C. Perencanaan penerapan metode penyuluhan pertanian. Kegiatan penyuluh pertanian ahli pertama adalah sebagai berikut, kecuali A. Mengumpulkan data potensi wilayah di tingkat kabupaten dan tingkat provinsi, B. Menyusun program penyuluhan pertanian sebagai anggota, menyusun rencana kerja tahunan penyuluh pertanian, C. Merencanakan sekolah lapang, merencanakan temu lapang, temu tugas, temu teknis, temu karya, dan D. Menyusun materi penyuluhan pertanian dalam bentuk brosur, booklet, sound slide, materi pameran. Jadi yang bukan merupakan kegiatan dari penyuluh pertanian ahli pertama adalah C. Merencanakan sekolah lapang, merencanakan temu lapang, temu tugas, temu teknis, dan temu karya. Penyuluh pertanian penyelia pangkat penata tingkat 1, golongan ruang 3D, setiap tahun sejak menduduki jenjang atau pangkatnya wajib mengumpulkan paling kurang berapa angka kredit dari tugas pokok penyuluh pertanian? A. 25, B. 17, C. 12, dan D. 10. Jadi untuk penyuluh pertanian penyelia itu dengan pangkat penata tingkat 1 golongan 3D itu wajib mengumpulkan paling kurang 10 angka kredit dari tugas pokok penyuluh pertanian. Pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu merupakan pengertian dari A. Penyuluh pertanian terampil, B. Penyuluh pertanian kompeten, C. Penyuluh pertanian ahli, dan D. Penyuluh pertanian profesionalisme. Jadi pejabat fungsional yang dalam pelaksanaan pekerjaannya itu mempergunakan prosedur dan teknik kerja tertentu merupakan pengertian dari penyuluh pertanian terampil ya. Jadi penyuluh pertanian terampil. Petani, pekebun, dan peternak beserta keluarga intinya merupakan A. Pelaku usaha, B. Pelaku utama, C. Pelaku madya, dan D. Salah semua. Jadi petani, pekebun, dan peternak beserta keluarga intinya itu adalah pelaku utama. Berijazah serendah-rendahnya S1 atau D4 sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang pertanian merupakan salah satu syarat pengangkatan pertama di tingkat A. Penyuluh pertanian ahli, B. Penyuluh pertanian terampil, C. Penyuluh pertanian terampil pelaksana, D. Penyuluh pertanian terampil pertama. Jadi yang salah satu syaratnya untuk diangkat menjadi PNS
sebagai penyuluh pertanian yang berijazah serendah-rendahnya S1 atau D4 sesuai dengan kualifikasi pendidikan bidang pertanian. Itu merupakan syarat pengangkatan pertama di tingkat penyuluh pertanian ahli. Peran serta dalam seminar, lokakarya, konferensi, keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional penyuluh pertanian, perolehan penghargaan atau tanda jasa, pengajaran atau pelatihan pada pendidikan dan pelatihan, perolehan gelar kesarjanaan lainnya. Hal tersebut merupakan A. Penunjang tugas penyuluh pertanian, B. Pengembangan profesi, C. Pengembangan penyuluhan pertanian, dan D. Salah semua. Jadi jawabannya adalah A. Penunjang tugas penyuluh pertanian. Jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk penyuluh pertanian adalah A. Minimal 80% angka kredit dari unsur utama dan maksimal 20% dari unsur penunjang. B. Minimal 75% dari unsur utama dan maksimal 25% dari unsur penunjang. C. Minimal 70% angka kredit dari unsur utama dan maksimal 30% dari unsur penunjang. Dan D. Minimal 85% angka kredit dari unsur utama dan maksimal 15% dari unsur penunjang. Jadi jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk penyuluh pertanian adalah A. Minimal 80% angka kredit dari unsur utama dan maksimal 20% dari unsur penunjang. Berikut ini yang bukan merupakan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah A. Pengembangan kemitraan dalam penyelenggaraan penyuluhan pertanian untuk penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian, kelembagaan petani, dan kelembagaan ekonomi petani. B. Peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian melalui keterpaduan sistem agribisnis hulu ke hilir, teknologi tepat guna, dan teknologi informasi. C. Pengembangan kelembagaan petani melalui peningkatan profesionalisme dalam berusaha tani untuk pembangunan pertanian berkelanjutan. Dan D. Fasilitasi pengembangan kemandirian dan profesionalisme penyuluh pertanian melalui peningkatan kompetensi profesi dan lembaga sertifikasi profesi dan pemenuhan prasarana, sarana, dan pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Jadi yang bukan merupakan kebijakan penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah C, yaitu pengembangan kelembagaan petani melalui peningkatan profesionalisme dalam berusaha tani untuk pembangunan pertanian berkelanjutan. Berikut ini yang bukan merupakan strategi penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah A. Penguatan fungsi kelembagaan penyuluhan pertanian sebagai penggerak utama penyelenggaraan penyuluhan pertanian pada masing-masing wilayah administrasi pemerintahan. B. Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, swadaya, dan swasta. C. Fasilitasi penguatan posisi tawar petani dalam sistem agribisnis dari hulu ke hilir melalui penumbuhan dan pengembangan KEP, serta penguatan aksesibilitas informasi agribisnis berbasis teknologi informasi atau cyber extension. Dan D. Peningkatan peran serta pemerintah daerah dan swasta dalam pemenuhan dan pengembangan prasarana dan sarana serta pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Jadi yang bukan merupakan strategi penyelenggaraan penyuluhan pertanian adalah B. Penguatan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, swadaya, dan swasta. Kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah terdiri atas kecuali A. Badan PPSDMP di pusat, dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di daerah provinsi. B. Dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian di daerah kabupaten kota. C. Balai penyuluhan pertanian di kecamatan. Dan D. KEP.
Jadi yang bukan merupakan kelembagaan penyuluhan pertanian pemerintah, yaitu kelembagaan ekonomi petani. Balai Penyuluhan Pertanian merupakan unit kerja non-struktural dinas yang menyelenggarakan fungsi penyuluhan pertanian kabupaten kota. Yang bukan merupakan tugas dari Balai Penyuluhan Pertanian adalah A. Mengembangkan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian. B. Menyusun program penyuluhan pertanian kecamatan sejalan dengan program penyuluhan pertanian kabupaten kota. C. Menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan, dan pasar. D. Memfasilitasi pengembangan kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya di desa atau kelurahan atau Posludes. Jawabannya adalah A. Yang bukan merupakan tugas dari Balai Penyuluhan Pertanian adalah mengembangkan sistem manajemen informasi penyuluhan pertanian. Kelembagaan Penyuluhan Pertanian Swadaya merupakan lembaga yang melakukan fungsi penyuluhan pertanian. Berikut ini yang bukan merupakan kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya adalah A. Kelembagaan petani, B. KEP, C. Koperasi swasta, D. BUMP. Jadi jawabannya adalah C. Koperasi swasta, yang itu bukan merupakan kelembagaan penyuluhan pertanian swadaya. Pos penyuluhan pertanian desa atau kelurahan berfungsi sebagai tempat pertemuan para penyuluh pertanian, pelaku utama, dan pelaku usaha untuk A. Menyusun program penyuluhan pertanian, B. Melaksanakan penyuluhan pertanian di desa atau kelurahan, C. Menginventarisasi permasalahan dan upaya pemecahannya, dan D. Semuanya benar. Jawabannya adalah D. Semuanya benar. Komisi Penyuluhan Pertanian melaksanakan tugas memberikan masukan kepada gubernur sebagai bahan penyusunan kebijakan dan strategi penyuluhan pertanian provinsi. Adalah A. Komisi Penyuluhan Pertanian Nasional, B. Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi, C. Komisi Penyuluhan Pertanian Wilayah, dan D. Komisi Penyuluhan Pertanian Kabupaten Kota. Jadi Komisi Penyuluhan Pertanian yang melaksanakan tugas memberikan masukan kepada gubernur itu adalah B. Komisi Penyuluhan Pertanian Provinsi. Ketenagaan penyuluhan pertanian meliputi A. Penyuluh pertanian PNS, B. THLTB penyuluh pertanian, C. Penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta, D. A, B, dan C benar. Jawabannya adalah D. A, B, dan C benar. Ketenagaan penyuluh pertanian itu meliputi penyuluh pertanian PNS, THLTB penyuluh pertanian swadaya, dan penyuluh pertanian swasta. Ketenagaan penyuluhan pertanian dilakukan penataan untuk meningkatkan kompetensi dan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Penataan tersebut dilaksanakan melalui A. Pemetaan, pengangkatan atau penetapan, penempatan, peningkatan kompetensi dan sertifikasi kompetensi. B. Perumusan, peningkatan atau penetapan, peningkatan kompetensi dan sertifikasi kompetensi. C. Perumusan, pemetaan, pengangkatan, pemindahan, peningkatan kompetensi dan uji kompetensi. D. Perumusan, pemetaan, pengangkatan atau penetapan, pemindahan, peningkatan kompetensi dan uji kompetensi. Jadi ketenagaan penyuluhan pertanian dilakukan penataan untuk meningkatkan kompetensi dan efektivitas penyelenggaraan penyuluhan pertanian. Penataan tersebut dilaksanakan melalui pemetaan, pengangkatan atau penetapan, penempatan, peningkatan kompetensi, dan sertifikasi kompetensi. Penempatan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta dilaksanakan untuk mengembangkan kecuali A. Rumah tangga petani, B. Kawasan pertanian, C. Teknologi pertanian, D. Kemitraan pelaku utama, pelaku usaha, dan swasta.
Jawabannya adalah A. Rumah tangga petani. Jadi penempatan penyuluh pertanian swadaya dan penyuluh pertanian swasta dilaksanakan untuk mengembangkan kawasan pertanian, teknologi pertanian, kemitraan pelaku utama, pelaku usaha dan swasta, tapi bukan untuk mengembangkan rumah tangga petani. Pelaksanaan penyuluhan pertanian mengacu pada A. Peran serta pelaku utama dan pelaku usaha, B. Kerjasama antar kelembagaan, C. Programa, materi, dan metode, D. Programa, materi, dan metode perilaku pelaku utama. Pelaksanaan penyuluhan pertanian mengacu pada C. Programa, materi, dan metode. Materi penyuluhan pertanian memuat unsur sebagai berikut, kecuali A. Sesuai dengan kemampuan penyuluh pertanian, B. Pengembangan sumber daya manusia, C. Peningkatan ilmu pengetahuan, teknologi, informasi, ekonomi, manajemen, hukum, dan kelestarian lingkungan, D. Penguatan kelembagaan petani. Yang bukan merupakan materi penyuluhan pertanian adalah A. Sesuai dengan kemampuan penyuluh pertanian. Perpaduan antara rencana kerja pemerintah dengan aspirasi pelaku utama dan pelaku usaha serta pemangku kepentingan lainnya yang disusun secara sistematis sebagai alat pengendali penyampaian tujuan penyuluhan merupakan A. Programa penyuluhan pertanian nasional, B. Programa penyuluhan pertanian provinsi, C. Programa penyuluhan pertanian kabupaten kota, dan D. Programa penyuluhan pertanian kecamatan dan desa atau kelurahan. Jawabannya adalah D. Programa penyuluhan pertanian kecamatan dan desa atau kelurahan. Jenis-jenis komoditas yang ditetapkan sebagai komoditas prioritas di tingkat nasional karena perannya yang strategis dalam pencapaian ketahanan pangan nasional merupakan pengertian dari A. Komoditas pertanian strategis nasional, B. Komoditas unggulan, C. Komoditas utama, dan D. Komoditas skala nasional. Jawabannya adalah A. Komoditas pertanian strategis nasional. Salah satu prinsip penyusunan program penyuluhan pertanian adalah SMART, yaitu A. Program penyuluhan pertanian pada setiap tingkat administrasi pemerintah mempunyai hubungan yang bersifat selaras dan saling memperkuat. B. Evaluasi program penyuluhan pertanian dilakukan dengan membandingkan rencana dengan pelaksanaan program penyuluhan sebelumnya guna mengetahui tingkat capaian, rasionalitas, ketepatan waktu, dan permasalahan yang dihadapi. C. Perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan kriteria khas, dapat diukur, dapat dikerjakan, dapat dilakukan sesuai kemampuan dan memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan. Dan D. Perumusan tujuan dilakukan dengan memperhatikan aspek khalayak sasaran, perubahan perilaku yang dikehendaki, kondisi yang akan dicapai, dan derajat kondisi yang akan dicapai. Jadi salah satu prinsip penyusunan program penyuluhan pertanian itu adalah SMART. SMART itu adalah perumusan tujuan yang dilakukan dengan memperhatikan kriteria khas, dapat diukur, dapat dikerjakan, atau dapat dilakukan sesuai kemampuan dan memiliki batasan waktu untuk mencapai tujuan. Unsur merupakan substansi program penyuluhan pertanian, terdiri dari keadaan, tujuan, permasalahan, dan rencana kegiatan yang dirumuskan pada saat penyusunan program penyuluhan pertanian. Berikut ini yang bukan merupakan rincian dari unsur tersebut adalah A. Perilaku dan non-perilaku pelaku utama dan pelaku usaha dalam usaha tani, B. Upaya menciptakan lingkungan usaha tani kondusif untuk mendukung pencapaian sasaran program komoditas pertanian strategis nasional dan komoditas unggulan lainnya. C. Rencana kegiatan disajikan dalam bentuk matriks berupa matriks rencana kegiatan penyuluhan dan matriks kemudahan pelayanan dan pengaturan berisikan apa yang dilakukan dalam mencapai tujuan, sasaran, cara, siapa yang melakukan, di mana, kapan, dan berapa biaya yang diperlukan. Kemudian option yang D, tahapan,
penyusunan programa dilakukan sesuai dengan skema, perumusan keadaan, penetapan masalah, penetapan rencana kegiatan. Jadi yang bukan merupakan rincian dari unsur tersebut adalah, jawabannya adalah D. Tahapan penyusunan programa dilakukan sesuai dengan skema, perumusan keadaan, penetapan masalah, penetapan rencana kegiatan. Nah, yang D ini merupakan unsur dari penyusunan programa penyuluhan pertanian. Penetapan rencana kegiatan di tingkat kecamatan dilakukan dengan mengisi matriks rencana kegiatan penyuluhan meliputi A. Peningkatan kemampuan, pengetahuan, sikap dan keterampilan pelaku utama dan pelaku usaha. B. Penyediaan informasi teknologi, inovasi, dan materi penyuluhan pertanian. C. Penyediaan database penyuluhan berbasis Poktan dan Gapoktan serta database ketenagaan penyuluh. D. Semuanya benar. Jadi jawabannya adalah D. Semuanya benar. Berikut ini merupakan jenis metode penyuluhan pertanian berdasarkan tujuan adalah kecuali A. Pengembangan kreativitas dan inovasi, pengembangan kepemimpinan, pengembangan kerukunan. B. Kaji terap, karya wisata, kunjungan rumah atau tempat usaha, kursus tani, magang di bidang pertanian, mimbar sarasehan, obrolan sore, pameran, pemberian penghargaan, pemutaran film, pemasangan poster atau spanduk. C. Penyebaran brosur, folder, leaflet, dan majalah, perlombaan untuk unjuk ketangkasan, diskusi, dan pertemuan umum. D. Pendekatan perorangan, pendekatan kelompok, dan pendekatan massal. Jadi yang bukan merupakan jenis metode penyuluhan pertanian berdasarkan tujuan itu adalah D. Pendekatan perorangan, pendekatan kelompok, dan pendekatan massal. Pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan metode penyuluhan pertanian pada dasarnya dapat digolongkan menjadi 5, yaitu A. Tahapan dan kemampuan adopsi, sasaran, sumber daya, keadaan daerah, dan kebijakan pemerintah. B. Tahapan adopsi inovasi dan kemampuan adopsi, sasaran, sumber daya, keadaan daerah, dan kebijakan pemerintah. C. Tahapan dan kemampuan adopsi inovasi, sasaran, sumber daya, keadaan daerah, dan kebijakan pemerintah. D. Tahapan dan adopsi inovasi, sasaran, sumber daya, keadaan daerah, dan kebijakan pemerintah. Jawabannya adalah A. Pertimbangan yang digunakan dalam pemilihan metode penyuluhan pertanian pada dasarnya dapat digolongkan menjadi 5, yaitu tahapan dan kemampuan adopsi, sasaran, sumber daya, keadaan daerah, dan kebijakan pemerintah. Berdasarkan kemampuan adopsi inovasi, pelaku utama dapat dikelompokkan menjadi A. Inovator, penerap dini, penerap awal, penerap akhir, dan penolak. B. Inovator, penerap dini, penerap awal, dan penerap akhir. C. Inovator, penerap awal, penerap akhir, dan penolak. Dan D. Inovator, penerap dini, penerap awal, penerap ongoing, penerap akhir, dan penolak. Berdasarkan kemampuan adopsi inovasi, pelaku utama dapat dikelompokkan menjadi A, yaitu inovator, penerap dini, penerap awal, penerap akhir, dan penolak. Pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh yang ditindaklanjuti dengan kunjungan berupa pendampingan kepada petani atau Poktan secara terjadwal dan didukung dengan supervisi teknis
dari penyuluh senior serta ketersediaan informasi teknologi sebagai materi kunjungan merupakan pengertian dari A. Latihan, B. Sistem kerja laku susi, C. Supervisi, dan D. Kunjungan. Jawabannya adalah B. Pendekatan yang memadukan antara pelatihan bagi penyuluh yang ditindaklanjuti dengan kunjungan berupa pendampingan kepada petani atau poktan secara terjadwal dan didukung dengan supervisi teknis dari penyuluh senior serta ketersediaan informasi teknologi sebagai materi kunjungan merupakan pengertian dari sistem kerja laku susi. Pemberdayaan penyuluh pertanian PNS, swadaya dan swasta melalui A. Peningkatan kompetensi penyuluh pertanian melalui pelatihan diklat dasar, diklat alih kelompok, diklat teknis agribisnis. B. Bimbingan teknis, apresiasi, latihan kunjungan, magang, studi banding. C. Uji kompetensi penyuluh pertanian. Dan D. Semua benar. Pemberdayaan penyuluh pertanian PNS, penyuluh pertanian swadaya, dan penyuluh pertanian swasta melalui jawaban yang benar adalah D. Semua benar, yaitu melalui peningkatan kompetensi penyuluh pertanian melalui pelatihan atau diklat dasar, diklat alih kelompok, dan diklat teknis agribisnis, kemudian bimbingan teknis, apresiasi, latihan kunjungan, magang, studi banding, dan uji kompetensi penyuluh pertanian. Jadi jawaban yang benar itu adalah D. Semuanya benar. Persiapan pelatihan penyuluhan pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, salah satunya adalah menetapkan materi pelatihan. Langkah-langkah dalam menetapkan materi pelatihan itu adalah A. Identifikasi potensi dan masalah pengembangan usaha tani di WKPP. B. Identifikasi kebutuhan materi pelatihan. C. A dan B salah. Atau D. A dan B benar. Jawabannya adalah A dan B benar. Persiapan pelatihan penyuluh pertanian di satuan kerja yang melaksanakan tugas penyuluhan di kecamatan, salah satunya adalah menetapkan materi pelatihan. Nah, langkah-langkah dalam menetapkan materi pelatihan itu adalah yang pertama, identifikasi potensi dan masalah pengembangan usaha tani di WKPP, dan yang kedua yaitu identifikasi kebutuhan materi pelatihan. Membandingkan output dengan rencana yang telah ditetapkan, juga dirumuskan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diharapkan merupakan cara pelaksanaan A. Pelaporan, B. Evaluasi, C. Monitoring, D. B dan C benar. Berarti yang option D itu evaluasi dan monitoring. Jadi membandingkan output kegiatan dengan rencana yang telah ditetapkan, juga dirumuskan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya hasil yang diharapkan merupakan cara pelaksanaan monitoring. Jawaban yang benar adalah C. Monitoring. Yang bukan ciri Gapoktan adalah A. Pengembangan komoditas produk unggulan yang berupa yang merupakan industri pertanian pedesaan. B. Menyusun dan melaksanakan rencana kerja Gapoktan sesuai dengan kesepakatan dan melakukan evaluasi secara partisipatif. C. Memfasilitasi kegiatan usaha bersama mulai dari sektor hulu sampai dengan sektor hilir. D. Memfasilitasi usaha tani secara komersial berorientasi agribisnis. Jadi yang bukan merupakan ciri Gapoktan adalah A, yaitu pengembangan komoditas produk unggulan yang merupakan industri pertanian perdesaan. Penyuluh pertanian melakukan identifikasi terhadap potensi poktan melalui pengumpulan data dan informasi perkembangan poktan.
merupakan salah satu tahap penumbuhan gapoktan. A. Tahap persiapan. B. Tahap proses penumbuhan gapoktan. C. A dan B benar. D. A dan B salah. Jadi penyuluh pertanian melakukan identifikasi terhadap potensi poktan melalui pengumpulan data dan informasi perkembangan poktan merupakan salah satu tahapan penumbuhan gapoktan, yaitu tahap persiapan. Jawabannya adalah A. Organisasi Dewan Komoditas Pertanian Nasional terdiri dari unsur-unsur: A. Tokoh masyarakat, petani dan pelaku usaha, asosiasi komoditas pertanian, pakar dan akademisi. B. Tokoh masyarakat, petani, asosiasi komoditas pertanian, pakar, akademisi dan atau jasa agribisnis. C. Tokoh masyarakat, petani dan pelaku usaha, asosiasi komoditas pertanian, pakar, akademisi dan atau konsumen produk dan jasa agribisnis. D. Tokoh masyarakat, pelaku usaha, asosiasi komoditas pertanian, pakar, akademisi dan atau konsumen produk dan jasa agribisnis. Organisasi Dewan Komoditas Pertanian Nasional terdiri dari unsur-unsur yaitu C. Tokoh masyarakat, petani dan pelaku usaha, asosiasi komoditas pertanian, pakar, akademisi dan atau konsumen produk dan jasa agribisnis. Rencana kerja usaha tani dari kelompok tani untuk periode 1 tahun yang berisi rincian kegiatan tentang sumber daya dan potensi wilayah, sasaran produktivitas, pengorganisasian, dan pembagian kerja serta kesepakatan bersama dalam pengelolaan usaha tani adalah: A. Rencana kerja penyuluh. B. Rencana kerja tahunan penyuluh. C. Rencana definitif kelompok. D. Rencana definitif kebutuhan kelompok. Jawabannya adalah C. Rencana definitif kelompok. Dalam penyusunan materi RDK, sasaran produktivitas didasarkan atas: yang pertama, potensi wilayah kelompok tani; yang kedua, produktivitas dari masing-masing komoditi; yang ketiga, luas area usaha tani poktan. Dari hal di atas, yang merupakan pernyataan yang benar adalah A 1, 2, dan 3, B 1 dan 2, C 2 dan 3, D 1 dan 3. Dalam penyusunan materi RDK, sasaran produktivitas didasarkan atas B, yaitu 1 dan 2, yaitu potensi wilayah kelompok tani, produktivitas dari masing-masing komoditi. Produk biologi aktif terdiri atas mikroba yang telah teridentifikasi sampai minimal tingkat genus dan berfungsi memfasilitasi penyediaan hara secara langsung atau tidak langsung, merombak bahan organik, meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah merupakan: A. Pupuk hayati, B. Pupuk organik, C. Pembenah tanah, D. Formula pupuk. Jawaban yang benar adalah A. Pupuk hayati. Pengawasan pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah dilakukan pada tingkat pengadaan, peredaran, dan penggunaan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap: A. Standar mutu, nomor pendaftaran pemilik pupuk, pengemasan dan pelabelan; B. Standar mutu, nomor pendaftaran; C. Standar mutu, nomor pendaftaran, pengemasan dan pelabelan; D. Standar mutu, nomor pendaftaran, pengemasan, pelabelan, dan pengiriman. Pengawasan pupuk organik, pupuk hayati, dan pembenah tanah dilakukan pada tingkat pengadaan, peredaran, dan penggunaan. Pengawasan tersebut dilakukan terhadap C. Standar mutu, terhadap nomor pendaftaran, pengemasan, dan pelabelan. Demikianlah
latihan soal kita kali ini di bagian kedua dengan mengkhususkan latihan soalnya saja. Semoga bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Sebelum kita tutup, dukung terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih saya ucapkan pada semua teman-teman. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.